Doang sih. Lu bentar dah. Ulang-ulang. Oke. Rizky. Udah dipanggil Dea. Perkenalkan, nama saya Reski Klarianto dari Tangerang, dari Universitas. Saya mahasiswa dari Universitas Raharja Tangerang. Kenalin, nama gue Alvin dari jurusan DKV dari Universitas Tarumanegara, dan sekarang ini gue ada di semester 5. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Debra Faradiba Ahwan, bisa dipanggil Debra, dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Politik. Tahu? Bullying itu kayak semacam tindakan penindasan kan. Kayak biasanya kayak orang yang lebih tua ke orang yang lebih lemah menurut orang. Dan itu juga dilakukan gak cuma sendiri doang kan, kadang-kadang berkelompok hanya untuk kesenangan sendiri aja sih. Dan kalau dari pemahaman gue sih, bullying itu kayak tindakan di mana kita kita melihat suatu kejelekan orang lain dan kita ngutarain pendapat kita kepada orang tersebut sih. Kayak ya jatuhnya mungkin ke lebih kata-kata yang kasar gitu. Gue yakin kita semua tahu, bahkan lu juga tahu ya, kalau bullying itu pasti gak jauh-jauh dari perilaku atau tindakan kasar yang dilakuin oleh seorang kepada orang lain. Bisa disengaja atau enggak sih kayak gitu. Nah, menurut gue dan menurut lu pasti bullying itu pasti perilaku yang gak bisa kita tolerir, karena kita tahu sendiri kan bullying itu tindakannya yang kasar gitu kan. Jadi menurut gue kayak gitu sih. Membuli ada, membuli dan dibully sih ada. Kalau yang jadi bahan bullying, aku jadi bahan bullying itu loh, kayak secara fisik aku dihina, terus waktu ada jam kosong mereka lagi main gitu kan, main tutup chat gitu, lempar-lemparan lah gitu kan. Terus mungkin nggak tahu sengaja atau nggak sengaja tutup chatnya itu tuh kayak ngena kepala aku gitu loh, tapi mereka nggak ada minta maaf sama sekali, malah makin ketawa gitu loh. Kalau dibully sih kayaknya gue pernah itu pas SD sih. Bullynya itu lebih ke rasis, karena dulu tuh pas gue SD emang rata-rata anak-anak cowoknya tuh kulitnya ya sawo mateng, atau ya bisa dibilang kulitnya kayak bocah-bocah. Maksudnya kayak anak-anak sering main di panas-panasan gitu. Nah di situ tuh posisinya pas kecil gue orangnya emang jarang main kan, jarang keluar rumah. Dan di situ ya biasanya anak-anak cowok tuh suka ngeledekin karena kulit gue putih, pasti kesana kayak cewek. Kalau di mata anak-anak kan bisa gitu ya, kalau beda dari mereka. Dan ya gue pernah sih dikatain kayak setan vampir atau apa tuh ya, pokoknya semacam itu. Terus dikatain juga kayak cewek karena kulit gue putih. Dan gitu dulu gue pas kecil kan pendiam juga, karena emang pas dulu tuh kalau orang yang beda dikit atau beda dari yang lain tuh pasti kan rada dikucilkan gitu ya. Dan di situ ya masalahnya gue kayak ya susah beradaptasi gitu biasanya sama teman-teman. Tapi ya lama-kelamaan ya mulai ini aja sih, kayak ya lama-lama stigma itu hilang aja gitu, semakin gede. Kalau mau diceritain ya, gue tuh sebenarnya ini pengalaman gue pernah di posisi yang membuli dan dibully, tapi yang dibulinya itu bukan gue, tapi adalah abang gue gitu. Nah, sebenarnya mulai dari SD ya. Jadi gue tuh dulu tuh tapi sebenarnya ini bulinya pas SD, gue juga gak ngerti kenapa SD gue pernah ngebully orang, ya Allah gitu kan ya. Jadi gue dulu tuh SD di swasta, terus pindah ke negeri. Itu adalah culture shock gitu kan ya, yang ngasih dari swasta ke negeri, gimana kayak gue nggak pernah dengar kata-kata kasar di swasta. Tiba-tiba di negeri tuh gue tahu yang namanya kata-kata kasar, di mana kayak ada kata-kata anjing kayak gitu-gitu. Gue tahu dan gue belajar banyak hal-hal yang seharusnya nggak pernah gue dengar, jadi gue dengar. Nah, gue dulu pernah ngebully seseorang karena
dulu gue ngerasa itu buat ngeprotek diri gue. Jadi Kip, kalau orang itu ngebully, biasa ada banyak tujuannya kan ya, merasa dirinya dia superior. Atau enggak dia juga pengen ngeprotek diri dia biar nggak dibully balik sama orang. Nah, gue dulu ngebully karena gue ngerasa kayak biar gue nggak dibully, apalagi negeri ini keras banget, gue juga harus kuat dan bergaya sok kuat biar diterima. Itu bego banget sih yang pikiran gue dulu. Gue ngerasa kayak gitu. Dan dulu gue ngebully orang yang kayak parah banget deh, kayak misalnya Malak. Pernah gue, astaga, gue gak ngerti kenapa kayak gitu. Itu karena dulu gue yakin kayak gara-gara gue nonton TV dia ada tindakan kayak gitu, gue jadi ngerasa yang kayak ini kayak seru dicoba gitu. Terus kalau gue pernah ngeliat ngebulinya sih, kalau itu abang gue. Ini masuknya sih parah kata gue. Kayak abang gue tuh dia pernah dibully karena kayak gue yakin dia dibully karena si pembulinya itu ngerasa iri, terus ngerasa sok kuat gitu juga karena dia kayak pentolan sekolah gitu. Jadi abang gue pernah disilet gitu di sini. Wow. Ya, makanya gue kaget anak SD bisa kayak gitu nggak sih? Gue kayak, kok lu bisa anak SD mainnya silet, buset. Gue kayak dulu jatuh-jatuh cuma malak doang, terus sosokan kayak apaan sih lo kayak gitu-gitu kan. Tapi itu dulu abang gue sampai kayak yang disilet cuma perkara. Jadi dulu bokap gue tuh bokap gue dari Korea. Itu gara-gara kayak bagi-bagi merchandise gitulah. Nah, dia tuh nggak kebagian. Dia posisinya yang deket-deket sama abang gue. Dan dia tuh ngerasa kayak, gue nggak tahu mungkin iri. Terus dia langsung kayak tindak bully tuh tas abang gue dikor-korin, disilet-siletin, terus sama baju abang gue sobek-sobek. Nah, gue kan dulu bukan sekelas apa sih, satu sekolah sama abang gue. Karena gue dulu gue punya posisi gitu kan. Jadi karena gue ya pernah ngebully juga gitu, gue maju buat ngebela abang gue kayak gitu. So banget ya sih dia. Ini aneh banget. Gue juga gak ngerti kenapa gue kayak gitu dulu. Gue dulu ngebully orang karena gue gak suka dia nonton GGS. Sama orang yang nonton GGS karena gue itu alay banget. Gue gak suka mereka nonton GGS tuh kayak, apaan sih itu tontonannya gak mendidik gitu menurut gue. Karena kayak apaan vampir terus editannya jelek. Gue dulu kayak gitu kayak mikirnya. Terus gue ngebully orang yang kayak gitu. Sedih sih, kayak aku salah apa sih gitu. Kok aku diginiin banget sih. Kayak apa ya, pengen pindah sekolah tapi nggak mungkin kan. Udahlah, jalanin aja lah gitu. Tapi lama-lama jadi kayak, benci ya. Jadi nggak suka sama orang itu. Awal-awal sih ya sedih sih, kayak gue mempertanyakan apa gue yang salah gitu. Kayak kenapa, kayak lebih nyesel sih, kayak awalnya tuh emang gue sempat kayak mikir apa gue salah gitu ya lahir di dunia ini, atau lahir apa gue salah tinggal di lingkungan yang salah gitu, maksudnya kayak lingkungan yang kurang tepat, atau ya gue intinya sempet nyalain diri gue sendiri. Cuman kayak ya kalau udah sekarang ya gue berusaha nerima itu sih, kayak ya makin hari kayak ya gue syukurin aja gitu apa yang ada. Gue yang tadi gue jelasin ya, gue tuh ngebully. Sebenarnya tuh awalnya nggak ngebully Kip, gue cuma pengen ngerasa kalau gue ini kuat. Gue nggak mau, gue tuh paling nggak suka diremehin sama orang. Gue paling nggak suka dianggap remeh, dianggap gue lemah. Makanya itu cara gue ngeprotek diri gue adalah dengan menjadi sok jagoan. Itu yang buat gue kayak merasa superior banget nih gue gitu. Ada kali pas gue ngebully tuh gue ngerasa yang, ya gue keren banget nih, gue superior, orang-orang takut sama gue, kayak gitu. Ya rasanya sih waktu itu pada zamannya pasti keren banget, seru aja gue gitu. Tapi itu juga salah satu diri gue buat ngelindungin diri gue sama ngelindungin abang gue. Kalau misalnya gue sama-sama lemah ya siapa yang ngelindungin abang gue anjir. Kalau abang gue dulu rasanya iyalah, gue ngeliat dia tuh sedih banget anjir, kayak dia setiap pagi itu di depan kelas, gue kan sering lewat koridor, dia di kaca gitu nangis. Gue bener-bener ngeliat dia nangis pada itu kelas 6 SD, itu udah besar gitu gak sih. Terus di tengah sekolah lagi olahraga dia kayak dibully gitu, tarik bajunya, diambil duitnya, kayak gitu-gitu. Dan dulu gue cuma ngeliatin, tapi akhirnya gue ya yang ngelempar 2.000 tadi tuh. Kayak gitu. Ya sedih sih gue ngeliatnya, kalau ingat-ingat itu kasihan gitu. Gue juga dulu jahat banget, jadi ngerasa bersalah juga.
teman aku yang waktu SD, yang waktu kelas 5 SD itu, aku pas SMA, saat SMA kan. Terus dia jadi baik gitu ke aku kan, udah nggak ngebully dan ya kayak biasa, kayak temenan biasa. Terus untuk yang ngebully aku waktu kelas 1 SMP itu, kan itu ada 4 orang. Yang aku tahu kabarnya cuma 1 orang doang. Yang 1 orang ini sekarang udah jadi anggota TNI. Kayaknya sudah berubah. Semoga aja. Kalau yang dari SD sih udah nggak pernah ini ya, udah nggak pernah kontak-kontakan, udah nggak pernah follow-followan di sosial media juga kayaknya enggak deh. Kalau SMP ya udah gitu, kayak kita sama-sama udah punya kehidupan masing-masing dan gue juga nggak mau ikut campur kehidupan dia gitu. Biasanya sih emang kalau emang orang yang dulu ngebully gue ya gue nggak deket sih sama mereka, dan ya sekarang kita juga udah punya kehidupan masing-masing gitu. Gue bully, gue nggak tahu sama sekali dia di mana. Tapi sumpah kalau bisa gue ketemu, gue pasti bakal minta maaf. Gue bener-bener bakal minta maaf, kayak sorry banget gue dulu kayak gitu. Gue juga nggak tahu kenapa gue kayak gitu. Pokoknya gue minta maaf. Gimana caranya biar gue dimaafin lah pokoknya. Karena gue itu kepikiran, gue juga nyesel banget. Karena gue takut itu jadi bumerang buat gue juga kan, ya kan. Nah kalau ya si pembuli abang gue, ini beneran sih menurut gue karma Israel ya kata gue. Gue ketemu sama dia, gue kaget banget pas gue pulang les. Dia jadi tukang parkir di Alfa. Wow. Gue kaget, maksudnya kok bisa, maksudnya ya mungkin bisa maksud gue, tapi kayak posisinya kayak lo lagi di suatu, terus dia kayak gini-gini, prit, gue kayak madep, pasti dia kenal gue, dia juga kenal gue, gitu. Tapi dia langsung kayak nggak ngambil duit gue, tapi langsung pergi gitu, karena kita sama-sama tahu lah, mungkin dia juga ngerasa bersalah, mungkin gengsi minta apa-apa. Gimana ya? Tetap semangat sih, nggak usah terlalu dibawa pikirin gitu loh, kayak apapun yang mereka hina ataupun ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, jangan terfokuskan sama mereka gitu loh, karena masa depan kalian kan nggak ditentuin sama mereka, jadi semangat. Gue sih sebenarnya nggak keren aja ya kalau cowok ngebully itu sampai kasar banget, sampai orang gak enak banget, gak enak hati segala macam sih. Menurut gue gak keren aja maksudnya. Ada bercanda-bercanda yang lebih. Intinya sih kita tahu orangnya aja yang mau kita bercandain apa gimana ya. Kalau emang orangnya enak kita bercandain ya nggak masalah, kita bercandain itu. Intinya sih kita harus nilai orang itu baper apa kagak sih. Dan untuk orang-orang yang ngebullying parah banget sih kayaknya jelek banget sih mainnya, maksudnya candaan sosialnya nggak keren gitu menurut gue. Gue sih buat orang yang pernah dibully ya apa ya, kayak ya mereka juga, gue juga nggak bisa bilang mereka harus menerima diri mereka apa adanya juga sih, karena ya kadang juga itu karena sebenarnya mereka normal-normal aja, cuman karena prinsip setiap orang berbeda ya ada aja gitu orang yang nentang sama perbedaan yang ada di diri kita kan. Tapi ya mungkin kalau untuk sekarang ini sementara gue cuma bisa bilang ya kita harus accept atau kita harus terima diri kita dulu apa adanya, dan ya kita juga ada baiknya kita juga jangan balas dendam ke orang yang pernah ngebully kita. Ya mungkin paling enggak kita harus nunjukin kalau misalkan kita ngerasa kita selalu kurang, kita mungkin bisa nunjukin kelebihan kita, kayak kita lebih berani speak up tentang apa ya, tentang diri kita lebih gitu. Karena menurut gua kalau kita lebih apa ya, kita lebih ngeluarin diri kita atau lebih condong lebih ke ya kita lebih tipikal orang yang kita berani gitu, pasti orang yang bully kita juga ngerasa down gitu, karena ya mereka balik lagi, mereka juga sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding kita gitu sih kalau menurut gue. Pesan untuk yang bully dan membuli ya, kalau buat yang ngebully kata gue adalah lu stop aja ngebully coy, itu nggak ada manfaat dan benefitnya buat lo gitu, kecuali lu dapet sertifikat ngebully baru lo kejar tuh ngebully ya kan. Nah menurut gue udah stop aja, karena karma is real dan setiap yang lo lakukan itu pasti ada jejaknya gitu, bisa jadi bumerang buat diri lo atau gimana di kemudian hari. Karena apa ya, bagi korban ya, kadang ada korban yang memaafkan tapi nggak bisa melupakan kan. Nah itu tuh yang bahaya tuh, melupakan yang maksud gue bagian yang paling susah. Kadang itu bisa jadi trauma buat dia, bisa juga jadi dendam buat dia sampai ngedoain yang enggak gitu kan.
Maka itu juga jadi introspeksi buat diri gue, kayak gue harus minta maaf ke dia, dan gue kayak jangan kayak gitu lagi dah, karena itu nggak baik banget gitu. Takut banget gue juga itu berbalik kepada diri gue selalu kalau ketemu gue beneran pengen minta maaf sih. Dan buat yang dibully, menurut gue apa ya, lo kuat, maksud gue lu maju aja gitu, maksud gue, karena banyak yang ngebela diri lo gitu. Kalau ada orang yang ngeliatin lu doang, itu tuh orang-orang bego yang ngeliatin lu doang kayak gitu. Maksud gue lu maju, berani diri lu, walaupun nanti bakal ada something yang gede gitu, ada yang nyakitin diri lu, karena itu bisa diangkat gitu, maksud gue. Karena sekarang lu tau kan pemerintah udah yang kayak gencar masa pembulian ini, kayak gitu-gitu. Ya menurut gue kayak gitu sih. Oke, semangat.